Pimple patch beneran mengobati jerawat atau cuma menutup? Bayangin deh skenario ini. Besok ada acara super penting, tiba-tiba muncul jerawat merah gede banget di tengah pipi. Pasti langsung panik nyari stiker jerawat kan? Iya, benar. Harapan terakhir kita biasanya cuma selembar stiker bening ini. Kita tempel malam hari, terus sangat berharap besok paginya ada keajaiban, kayak jerawatnya hilang sempurna dan kulit mulus lagi. Ekspektasi instan kayak gitu emang menggoda banget sih. Sebagai peneliti kecantikan yang sehari-hari ngebedah formula produk, aku paling sering lihat ekspektasi keliru itu di ulasan-ulasan kosmetik. Soalnya, realitanya pas bangun tidur malah bikin frustrasi ya kan? Tepat. Makanya, misi kita di pembahasan mendalam kali ini adalah ngebongkar mitos bahwa stiker kecil ini tuh obat sapu jagat buat semua jenis jerawat. Kita bakal bedah cara kerjanya dan ngasih kamu cara praktis buat baca label kemasan biar nggak gampang termakan trik marketing. Berarti kita harus mulai dari cara kerjanya dulu nih. Aku selalu penasaran, pimple patch ini sebenarnya cuma berfungsi kayak plester luka biasa yang sekedar nutupin debu, atau emang ada semacam sihir penyedot nanah di dalamnya? Sebenarnya nggak ada sihirnya sama sekali. Kamu bisa bayangin ini persis kayak plaster luka hydrocolloid. Oh, plester yang biasa dipakai di rumah sakit buat luka bakar ringan itu ya? Iya bener banget, yang dipakai pasca operasi juga, tapi ini tuh versi mininya. Jadi hydrocolloid ini bekerja kayak spons super mikroskopis gitu. Wow, spons. Berarti dia menyerap sesuatu dong begitu nempel. Betul, begitu perlukarannya bersentuhan sama cairan dari jerawat yang pecah, bahannya langsung berubah wujud jadi gel. Nah, proses ini bikin lingkungan yang sangat lembab. Buat nguci bakteri dari luar ya? Iya, fungsi gandanya itu ngunci bakteri dari luar biar nggak masuk, sambil terus-terusan nyedot nanah dari dalam sampai stikernya berubah warna jadi putih bengkak. Ah, pantesan. Kuncinya ada di kata cairan dan luka yang pecah ya? Tepat banget. Berarti pantes aja patch ini tuh sama sekali nggak ngefek kalau aku tempel di jerawat mendem atau kistik. Jerawat mendem kan infeksinya kejebak jauh di dalam dermis kulit. Iya, posisinya di bawah banget. Nggak ada jalan keluarnya kan? Nggak ada luka terbuka. Jadi stiker hydrocolloid ini ibarat kita nempel vacuum cleaner di tembok tebel. Wah, analogi vakum cleaner di tembok tebel itu akurat banget sih. Vakumnya nggak bakal bisa nyedot debu yang ada di ruangan sebelah kan? Bener. Apalagi buat komedo yang bentuknya udah padat. Pasti sia-sia banget ditempel stiker ginian. Makanya, karena nggak ada jalan keluar buat cairannya, patch itu akhirnya cuma jadi penutup pasif aja di atas jerawat mendem kamu. Dia nggak nyembuhin akar peradangannya sama sekali. Cuma ngebantu biar tangan kita yang kotor ini nggak iseng mencet-mencet ya. 100% betul. Itu sebabnya pimple patch efektivitasnya paling tinggi cuma buat jerawat yang udah matang, yang udah ada kepalanya, atau yang baru aja dipencet. Oke. Realita ini bikin kita emang harus lebih teliti ya. Tantangan berikutnya tuh biasanya pas kita lagi berdiri di lorong toko kecantikan, raknya kan penuh banget tuh. Oh ya, semua brand berlomba-lomba ngeluarin klaim raksasa. Iya, kayak mengempeskan jerawat dalam 8 jam. Padahal kadang pas dicek, ternyata cuma stiker plastik biasa bersalut salicylic acid, bukan penyerot cairan. Gimana sih caranya kita nyaring semua noise marketing ini? Aturan pertama dan paling utama, balik kemasannya. Jangan cuma jadikan tulisan gede di depan sebagai acuan beli. Apa nih yang harus kita cari di teks yang kecil-kecil itu? Kita punya checklist konsumen yang simpel banget. Pertama, langsung tuju daftar ingredients atau komposisi. Pastiin ada kata hydrocolloid sebagai bahan utamanya. Kalau nggak ada kata hydrocolloid, gimana? Ya berarti kamu nggak dapat manfaat spons mikroskopis yang kita bahas tadi. Oke, cari hydrocolloid. Tapi selain bahan, aku perhatiin instruksi pemakaian di label juga sering diabaikan sih. Nah ini poin kedua yang krusial banget. Banyak orang komplain stikernya gampang lepas atau nggak nyedot apa-apa. Padahal mereka pakainya di akhir tahapan skincare kan? Wajah lagi licin, penuh serum, tebel, ditimpa moisturizer, baru deh ditempel patch. Iya, secara logika yang disedot malah skincare kita dong, bukan jerawatnya. Bener juga ya. Itulah esensi baca cara pakai. Di label tuh biasanya tertulis tegas, aplikasikan pada kulit yang bersih dan benar-benar kering. Hydrocolloid butuh daya lekat langsung sama kulit. Jadi habis cuci muka, langsung tempel patch-nya dulu ya? Betul, baru setelah itu kamu bisa ngeratain skincare di sisa area wajah lainnya. Nah, poin ketiga yang nggak boleh dilewatin itu legalitas BPOM. BPOM itu penting banget ya, bukan cuma formalitas doang.
Jelas dong, perekat pada stiker ini kan bakal nempel berjam-jam di kulit yang lagi meradang. BPOM itu mastiin bahan perekatnya aman dan nggak memicu reaksi alergi sekunder. Wah, paham. Membaca label dan urutan pakai ini benar-benar ngubah kita dari pembeli panikan jadi konsumen cerdas. Kita jadi tahu kalau stiker ini punya batas, dia bisa bantu nyerap cairan luka dan mencegah infeksi, tapi nggak otomatis cocok buat semua fase jerawat. Iya, dan pastinya ada batas di mana skincare biasa nggak lagi cukup. Kita harus peka sama sinyal stop dari tubuh kita. Contohnya kayak gimana tuh? Pimple patch ini kan pada dasarnya pertolongan pertama. Kalau kondisi jerawat kamu tergolong berat, meradang hebat, ngebentuk kista yang sakit, atau polanya terus berulang di area rahang, Yang biasanya karena masalah hormonal itu ya? betul, segera hentikan pemakaian patch sebagai solusi tunggal. Kondisi kayak gitu nggak akan selesai pakai skincare luar dulang, itu waktunya buat konsultasi langsung sama dokter kulit. Paham banget. Jadi penasaran deh, pernahkah kamu memikirkan saat jerawat mendem terus-terusan muncul di area wajah yang sama persis walau sudah ditutup patch berkali-kali? Apakah kulitmu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal tentang kesehatan tubuhmu yang tak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan selembar stiker?